Pemirsa, polisi menetapkan 29 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dari puluhan tersangka itu, terbanyak adalah pelaku karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau telah menetapkan total 29 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka ini, terbanyak berasal dari kasus di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gergaji, parang, cangkul, dan bibit. Pembakaran hutan ini diduga digunakan untuk membuka lahan sawit. Tercatat ada 23 kasus karhutla, dan yang paling banyak setelah beberapa satu minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar. 29 tersangka ini merupakan hasil penangkapan di bulan Juli 2025. Adapun wilayah dengan luas lahan yang terbakar berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Karhutla di wilayah Polda Riau ini tengah dalam penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar gangster terjadi di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta. Nampak kedua kelompok berlarian saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Naas, seorang pemuda berusia 25 tahun tewas dalam peristiwa ini setelah mendapat luka sabetan senjata tajam. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek antar kelompok di media sosial dan mereka berjanjian di titik yang sudah ditentukan. Warga berharap polisi menindak tegas para pelaku tawuran serta melakukan patroli rutin agar aksi serupa tak lagi terulang. Inilah detik-detik mencekam saat aparat kepolisian tangkap dua terduga pelaku bentrokan antar kampung di Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas dan menuntut pelaku diserahkan kepada mereka. Suasana semakin tak terkendali hingga petugas terpaksa mengevakuasi pelaku dengan menggunakan kendaraan dinas demi menghindari amukan massa. Dua orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara dua pelaku telah diamankan oleh Polresta Mamuju. Peristiwa bentrokan terjadi saat kepala lingkungan berusaha melerai pelaku yang bentrok. Namun pelaku justru mengancam korban dengan mengancam memarangi korban. Polisi kini memburu dua pelaku yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Warga diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi agar konflik tidak meluas. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, sebuah kontainer terlepas dan menimpa kendaraan lain di jalan raya di Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Bersama saya Bayu Pradana, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Insiden nyaris berujung fatal ini terjadi di Jalan Raya Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kontainer sepanjang 10 meter terjatuh saat truk melaju kencang dari arah Kecamatan Pungging menuju ke Sidoarjo. Beruntung kontainer tidak menimpa pengendara motor lain meski posisi kontainer jatuh di tengah jalan. Saat melaju, tiba-tiba kontainer terlepas dan jatuh ke jalan raya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Mojokerto menuju ke Trawas sempat terganggu karena kontainer menutup jalan raya. Polisi dan warga menantangkan alat berat untuk mengangkat kontainer. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Puluhan hektar lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pemirsa, ini hangus terbakar. Titik api yang jauh dari sumber air menjadi tantangan tim Satgas dalam penanggulangan kebakaran. Api yang membakar lahan gambut di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sejak Minggu pagi hingga kini masih belum dikuasai.
Kepulan asap pekat terpantau menyelimuti Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelap. Setidaknya 70 hektar lahan gambut hangus terbakar dan mengganggu aktivitas warga. Tim gabungan dari Satgas Karhutla Kabupaten Muaro Jambi bersama tim Satgas Provinsi Jambi masih intens memadamkan api. Kendala struktur lahan gambut yang kering ditambah tiupan angin yang kencang serta sumber air yang sulit didapatkan menjadi tantangan tim Satgas dalam memadamkan api. Sekarang masih dilaksanakan pemadaman. Informasi terakhir kami dari tim lapangan masih dilakukan pemadaman. Ya, mudah-mudahan segera mungkin bisa dilakukan untuk memutus akses. Kita melakukan blokade sehingga untuk tidak melakukan penyebaran terhadap lahan sekitarnya begitu. Atas peristiwa ini, tim Satgas kembali mengimbau kepada warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa 15 kru kapal KM Barcelona 5 untuk menyelidiki penyebab insiden kebakaran kapal tersebut. Hasilnya, nahkoda berinisial IB ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara dibantu Satuan Kerja Kriminal Umum menetapkan nahkoda kapal KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam tragedi kapal terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Penetapan tersangka ini setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara serta pemeriksaan 15 kru kapal selama 24 jam. IB terancam Undang-Undang Pelayaran Pasal 302 Ayat 3, Pasal 303 Ayat 3 dengan hukuman 4 tahun penjara. Kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang di Pelayaran, yaitu Pasal 302 Ayat 3, 303 Ayat 3, kemudian juga Pasal 312 serta Pasal 323, kemudian juga dikenakan juga di Pasal 359 subsidi dengan 188 KUHP. Hingga kini kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran kapal tersebut. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Data manifest yang diterima tim SAR tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang dievakuasi. Perusahaan mengirimkan jumlah manifest sebanyak 280, tetapi tim SAR mendata sebanyak 568 orang diselamatkan dari laut. Kapal Barcelona terbakar, Barcelona 5. Penyebab terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu kemarin masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan data manifest, terdapat 280 orang di kapal. Namun, kenyataannya total korban yang dievakuasi mencapai 568 orang. Sampai saat ini, totalnya berjumlah 571 jiwa dengan yang selamat 568. Untuk korban meninggal 3 jiwa. Pemirsa, Kopda Basar Syah penembak 3 anggota polisi di Lampung saat gerebek sabung ayam di Lampung dituntut hukuman mati. Tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang pada Senin. Sidang pembacaan tuntutan dipimpin Hakim Ketua Kolonel CHK Freddy Ferdian, di mana di hadapan keluarga korban jaksa auditor militer menuntut Kopda Basar Syah dengan hukuman mati. Jaksa menilai Kopda Basar Syah terbukti bersalah dan dijerat pasal berlapis, yakni tentang kepemilikan senjata api dan perjudian. Terkait tuntutan ini, terdakwa akan sampaikan pembelaan dalam sidang pekan depan. Pidana mati. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Rezeki Tenyading. Kami mohon pula agar barang bukti berupa seluruh surat-surat mohon direkatkan dan disatukan dalam berkas perkara. Barang-barang 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah magazen, 20 butir munisi, 1 buah selongsong munisi, 8
buah selongsong. Sebelumnya Kopda Bazar Syah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin di Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret yang lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip.